Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan Pancasila fase C kelas 5 unit 2 norma dalam kehidupanku. Pembelajaran 3 macam-macam norma dalam kehidupanku. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, Pak Guru akan bercerita dengan judul Petualangan Si Budi Pelajar Norma. Di sebuah desa yang damai, tinggallah seorang anak laki-laki. Ia adalah seorang pelajar kelas 5 yang cerdas dan selalu ingin belajar. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang selalu mengajarkan padanya tentang nilai-nilai baik dan norma kesopanan. Suatu hari Budi dan teman-temannya diundang ke pesta ulang tahun Ana. Mereka sangat semangat untuk pergi. Tetapi Budi tahu bahwa pesta ulang tahun adalah acara penting dan harus dihadiri dengan penuh hormat. Budi ingat pelajaran dari orang tuanya tentang sumber dan sanksi norma. Dia tahu bahwa sumber norma kesopanan berasal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua mengajarkan kepadanya tentang tata krama. Sekolah mengajarkan cara berperilaku baik, dan masyarakat mengharapkan semua orang untuk berperilaku sopan. Saat mereka tiba di pesta ulang tahun Ana, Budi dan teman-temannya melihat banyak orang yang telah mengatur diri mereka dengan rapi dan sopan. Mereka berbicara dengan lembut, tersenyum, dan menghormati tamu lainnya. Budi juga melihat bahwa banyak tamu memberikan hadiah ulang tahun kepada Ana sebagai tanda kasih sayang dan hormat. Namun tidak semua teman-temannya mengikuti norma kesopanan. Beberapa teman-teman lain mulai berlaku kurang sopan. Mereka berbicara keras, berebut makanan, dan tidak menghormati tamu-tamu lainnya. Budi merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Budi memutuskan untuk bertindak. Dia mengingatkan teman-temannya tentang norma kesopanan yang diajarkan oleh orang tua dan sekolah. Dia menjelaskan bahwa dengan berperilaku sopan, mereka dapat memberikan penghormatan kepada Ana dan membuat acara tersebut menjadi lebih berkesan. Teman-teman Budi mulai mengerti. Mereka merasa malu dengan perilaku mereka sebelumnya dan memutuskan untuk mengikuti contoh Budi dan menghormati norma kesopanan. Pesta ulang tahun Ana berjalan dengan lancar dan bahagia. Ana sangat berterima kasih kepada semua tamu karena telah menghormati acara mereka dengan berperilaku sopan. Budi merasa bangga bahwa dia telah mengambil peran dalam memastikan bahwa norma kesopanan diikuti. Dari hari itu, Budi dan teman-temannya terus menghormati norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menyadari bahwa norma ini membantu menjaga harmoni dan kerukunan
dalam masyarakat, dan mereka ingin menjadi bagian dari hal yang baik tersebut. Baiklah anak-anak hebat, berikut ini adalah penjelasan sederhana tentang macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Yang pertama, sumber norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan tentang cara berperilaku yang sopan, baik, dan hormat dalam masyarakat. Sumber-sumber utama norma kesopanan termasuk yang pertama, keluarga. Keluarga kita adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang tata krama dan kesopanan. Orang tua kita mengajarkan kita tentang cara berbicara dengan sopan, berterima kasih, dan menghormati orang lain. Yang kedua, sekolah. Di sekolah kita belajar tentang cara berperilaku sopan di kelas, bagaimana berbicara dengan guru dan teman-teman, dan menghormati aturan sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di masyarakat, kita juga belajar tentang norma kesopanan. Misalnya, memberikan tempat duduk kepada yang lebih tua adalah tanda kesopanan yang umum. Selanjutnya, sanksi. Sanksi adalah konsekuensi atau hukuman jika melanggar norma kesopanan. Berikut adalah beberapa contoh sanksi, antara lain perasaan tidak nyaman, penghentian hubungan sosial, dan pendapat buruk dari masyarakat. Selanjutnya yang kedua, sumber norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan tentang perilaku yang baik, sopan, dan hormat terhadap orang lain dalam masyarakat. Sumber utama norma kesusilaan termasuk yang pertama, keluarga. Keluarga kita adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang perilaku sopan. Orang tua kita mengajarkan kita tentang cara berbicara dengan sopan, berbagi, dan menghormati orang lain. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah tempat di mana kita belajar lebih banyak tentang norma kesusilaan. Guru mengajarkan kita tentang cara berperilaku baik di kelas, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman, dan menghormati aturan sekolah. Yang ketiga, agama. Agama juga bisa menjadi sumber norma kesusilaan. Kita mungkin belajar dari agama kita tentang nilai-nilai seperti kebaikan, kasih sayang, dan menghormati orang lain. Sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman jika kita melanggar norma-norma kesusilaan. Contoh-contoh sanksi dalam konteks kesusilaan antara lain perasaan bersalah dan penghentian persahabatan. Selanjutnya yang ketiga, sumber norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan moral dan etika yang diatur oleh keyakinan agama. Setiap agama memiliki aturan-aturan yang mengajar kita tentang cara berperilaku dengan baik dan benar. Berikut beberapa sumber norma agama, antara lain yang pertama, kitab suci. Dalam setiap agama ada kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan agama. Contohnya adalah Alkitab dalam Kristen, Al-Quran dalam Islam, dan banyak lainnya. Yang kedua, tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid, kuil, dan sinagog adalah tempat di mana orang belajar tentang norma-norma agama dan bagaimana menjalankannya. Sedangkan untuk sanksi adalah konsekuensi atau hukuman jika seorang melanggar norma agama. Ini bisa berupa hal-hal berikut: perasaan bersalah, hukuman, rohani, dan pertobatan. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, sumber norma hukum di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah konstitusi atau hukum dasar Indonesia.
Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar negara dan hak-hak warga negara. Yang kedua, undang-undang. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau legislatif yang mengatur berbagai hal seperti lalu lintas, pendidikan atau lingkungan. Contohnya adalah UU Lalu Lintas dan UU Perlindungan Anak. Selanjutnya yang ketiga, peraturan pemerintah. Pemerintah juga membuat peraturan yang lebih rinci untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya adalah peraturan pemerintah tentang jam malam. Berikut sanksi hukum yang berlaku di negara kita, antara lain sanksi denda, hukuman penjara, pencabutan hak, dan hukuman sosial. Baiklah anak-anak, penting untuk diingat bahwa sanksi dapat bervariasi berdasarkan jenis pelanggaran dan hukum yang berlaku. Norma hukum di Indonesia dirancang untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.